Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Ketemu lagi bersama kita, keluarga kecil yang selalu mencari cara untuk bisa tetap menghabiskan waktu bersama walau di sela-sela kesibukan. Dan kebetulan besok kita dapat libur satu hari, dan itu sudah cukup buat kami untuk bergegas mengaspal kembali ke jalan raya. Ya, walau hanya dengan bercengkrama, bercerita, dan canda tawa di sepeda motor, tapi itu menjadikan momen-momen yang sangat berharga buat kami. Ya teman-teman, di kesempatan ini kami touring menuju ke arah Bandung. Tujuan kami adalah sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Malabar dan Gunung Puntang. Mungkin beberapa orang mengira bahwa Gunung Malabar dan Puntang itu sama ya, tapi sebenarnya mereka adalah dua gunung yang berbeda. Jadi di lembahnya ada sebuah bangunan yang sampai saat ini masih ada tersisa, teman-teman. Kenapa tersisa? Karena bangunan ini telah dihancurkan dan dibakar di tahun 1947 agar Belanda tidak bisa menggunakannya lagi. Apa sih sebenarnya bangunan yang ada di lembah Gunung Puntang ini, teman-teman? Nah, gini nih sedikit cerita tentang stasiun radio Malabar. Stasiun Radio Malabar ini dibangun pada tahun 1923 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan stasiun radio ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, terutama untuk keperluan militer dan pemerintahan kolonial. Pada masa itu, stasiun radio ini adalah stasiun radio tercanggih dan termodern se-Asia Tenggara, teman-teman. Stasiun radio Puntang memiliki sinyal yang sangat kuat dan peralatan yang canggih pada masanya. Namun pada tahun 1947, ketika Indonesia mengalami tekanan agresi oleh militer Belanda, para pejuang Indonesia mengambil tindakan dengan membakar habis seluruh kompleks stasiun radio Puntang ini. Hal ini dilakukan agar Belanda tidak bisa mengirimkan sinyal komunikasi keluar yang bisa saja akan memperburuk keadaan di Indonesia. Nah, saat inilah kami ingin sekali melihat puing-puing sejarah di mana di Indonesia pada tahun 1923 pernah memiliki stasiun radio tercanggih yang bisa melakukan komunikasi langsung dari Indonesia ke Belanda. Dan kata-kata pertama yang diucapkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina ke Bandung adalah halo Bandung, dit is Den Haag." Untuk menuju ke Gunung Puntang, kami pun memulai perjalanan dari utara Jakarta menuju Bekasi. Karena kami mulai berangkat di pukul setengah 6 sore, teman-teman, dari Merunda, maka sudah dipastikan kami harus menginap di Bandung satu malam. Jadi kami mencari cara bagaimana bisa melewati Bekasi, karena Bekasi terkenal dengan macetnya. Jadi karena kita berada di Koja, kita mengambil jalan akses Cikarang Bekasi Laut dengan harapan kita bisa sampai di SGC Cikarang dalam waktu 2 jam. Namun apa daya, kita berencana, tapi Allah yang menentukan. Kami dianugerahi berkah yang melimpah. Hujan deras dimulai dari jalur akses Bekasi Laut hingga Kota Cimahi, Jawa Barat. Kita putuskan untuk memakai jas hujan, teman-teman, karena semakin lama hujannya semakin deras. Dan memang di jalan akses Cikarang Bekasi Laut ini yang arah ke Cikarang, dari Tambun arah Cikarang, itu memang jalannya ya mungkin boleh dibilang belum 100% layak untuk dilalui, karena ada beberapa lokasi itu
ada penurunan tanah, apa sih itu ya namanya. Jadi tanah itu ambrol ke bawah dan itu cukup berbahaya jika dilalui di waktu hujan. Dan juga beberapa tempat lokasi itu ada longsor di sisi kanannya karena di sebelah kanan itu ada sungai ya teman-teman, dan juga genangan air. Dan ya begitulah, pokoknya cukup banyak tantangannya. Dan kami sampai di Purwakarta itu sudah cukup malam. Hujan gede banget dari Tambun sampai ke Purwakarta, nggak ada yang berhenti. Kita singgah dulu teman-teman. Apa? Di mana kita, Pak? Di Ricis Purwakarta. Dari tadi kita kok hujan dari mana tadi? Tadi hujan dari CBL Cikarang sampai sekarang. Dan kita Makan dulu. makan dulu sebelum menaiki Bandung. Mama sudah di Bandung. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita lagi ada di Bandung. Dan rencananya kita mau ke destinasi wisata yang ada di Gunung Malabar ya, di kaki Gunung Malabar, atau disebut di sana itu namanya Bird Puntang. Nah, kita berangkat dari Bekasi kemarin itu jam 7. Hanya saja dari Bekasi sampai ke Bandung kita dihajar hujan teman-teman, dan hujannya gede banget. Jadi pagi ini rencananya kita akan langsung gas ke Puntang. Tumben nggak ada yang jualan, Pak. Mungkin karena hari kerja ya, orang dipakai tempat parkir. Agak berluluks kamu, Nak. Ayah pun juga. Iya ya. Kita kan riding dari itu. Lurus aja dulu, nanti di depan kita belok kiri. Belok ke Kiri. Sini agak macet. Barat. Ini Ichiban ini banyak sampai makan. Tapi kalau awak kuliner ya tak pagi ya cari ya. Tapi kalau kan tujuannya cuma satu, Puntang. Yes. Satu emang. Setnya ada bubur ayam. Apa sayang? Oke, Pak, masuk. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di Bandung, teman-teman. Udah keluar dari hotel. Sekarang pukul 9.38. Kita mau cari makan dulu nih. Ibu mau makan apa nih? Katanya apa mau makan bubur ayam. Bubur ayam. Oke. Cuma tahu. Kalau kita mah ya begitulah. Aman, Fa. Aman ya. Kita kiri, Fa. Depan. Wip. Pak sebenarnya juga bisa ngerekam pakai handphonenya dipasang. Ya, tapi nggak ada itunya. Itu ada Rich nih. Creamer. Zurich. Tuh Rich. Beda dong. Masih bayar Zurich.
Enggak, ini rich, ini yang bukan, ini yang dibawa sama Om ini nih, Oh, creamer, creamer rich. Oh iya, jualan juga dia. nasi uduk. Oh, dia bikin nasi udah pakai rich. Hah? Iya. Ya, terus kita masuk daerah Pasupati. Mana? Pasupati, Jalan Pasupati, Jalan Layang. Di gerobak loh. Iya. Sebentar. Untuk ke Puntang kita butuh waktu 1 jam 45 menit, tapi karena ini ya hari kerja ya, Ya. jadi kemungkinan kita akan telat dari estimasi. Bandung kan sekarang udah macet. Bandung udah macet, Fa. Botanika juga. Bensin oke, Fa? Oke, masih full. Masih full. Ayah udah kurang 1 bar nih. Yang kemarin full tank. 60. Kalau ini belum selesai. Ya. Kayaknya kurang 1 bar. Mau diisi dulu. Ya, kemarin kita berangkatnya dari Koja ya. Itu nyampe di Bekasi Timur hujan gede. Banjir di mana-mana. Sampai ke Bandung. Hujan. Sampai ke Cimahi ya. Di Cimahi kita ketemu gerimis. Kita lapar nih, mau cari makan dulu. Burayam tuh. Ini kita ambil yang arah kanan, Fa. Naik berarti ya. Yes. Safa, cek-cek spion ya. Ya. Bapak katanya bilang itu bawa di kota Bandung. Iya. Katanya nggak mau. Iya. Apa bu? Ibu duduk manis aja, Mbak. Itu. Bapak bilang itu bawa di kota Bandung nggak Bapak? Oh iya. Bapak melanggar melanggar peraturan. Jadi boncengan ke masuk. Tuh, macet kan? Bandung macet loh. Wih. Saya tuh paling dulu lah bangun tadi. Bangunin ibu jam 6 bayangin. Tapi itu rasanya kurang aja kalau kita cepat berangkat dari Oman supaya kita dapat waktu. Ya, kita juga harus ngejar waktu kan, Bu? Iya. Iya. Jadi kita berangkat kemarin itu dari Koja. Itu jam 6 ya, jam 6 kurang. Sampai di Bandung itu jam 1. Nah, berarti ada 6 jam. 6 jam itu udah berhujan-hujan, bermacet-macet, berbanjir-banjir. Jadi kanan, Fa. Nah, kalau dengan kondisi kemarin yang hujan gede, habis itu macet, air genangan di jalan, banjir kan, itu udah lumayan cepat loh kita. Yang agak parah kemarin itu ya itu jalur Cikarang Bekasi Laut. Ada longsor, jalan putus. Wah, aku mau ngerekam gimana ya? Gak jadi hujan, tapi adalah sebagian itu yang pas sudah jalan bagusnya. Ada pasti Sofi, Pak. Depan kita ke kanan, Fa. Maaf ya Pak, Bapak fokus bawa ya, Pak. Ini kita sekarang di Ayani, daerah. Oh, ini ada Taman Lansia. Iya, Taman Lansia. Ini museum geologi. Oh, ini museum geologi. Mana? Oh, Kiri samping. jadi gimana? Belok. Kita kalau udah ngeliat museum nggak ada lagi.
Markas besar TNI Angkatan Darat. Oh. Ke kiri kanan ya. Oh enggak, lurus tuh. Itu jalan berikutnya. Kita mau masuk ke Ayani. Sedikit padat. Kiri ya, Fa? Ya. Arah Cicahem. Cicahem. Nah, es duren. Aduh. Jalannya udah lihat lah, anak belum makan lah. Ya, ini kita slowly aja nih. Aduh, aduh, aduh. Warung nasi. Saat kesehatan ganti terus. Ini kita di daerah Cikahuripan. Di Kahuripan tuh ada kemana? Bubur ayam Kahuripan. Mana nih ya? Mana? Tuh. Gerobak nih, bukan. Oh, ini bakso tahu nih. Udah lupa ya nih. Kita lurus ya. Kita lurus. Udah berapa ya? Dulu tahun 90. Ini gimana nih? Mutar balik pula. Coba lihat, Fa. Ibu coba mulai. Banyak nih buat makanan. Ke sini kita. Oh, ke situ. Ya udah deh kita ngikutin arah. Kita cari aja lah. Cari aja lah, banyak nih. Kalau di Bandung banyak jajan. Tenang aja, Ibu. Nasi kuning. Ini lurus nanti, hai. Lurus. Ah, ya, sip. 6 menit lagi. Lurus banget nanti ada belokan. Nanti ada belokan kayaknya disuruh mutar balik. Nggak jadilah, hai. Nggak jadilah. 6 menit deh. Mana ya ada kupat tahu. Ini kupat tahu. Mau Pak? Safa nggak mau kupat tahu ya? Iya, bubur ayam. Ah, ini. Nah, ini ada mobil lah. Alhamdulillah. Abah juara. Masuk bisa kali ayah ya? Enggak. Nggak, parkirnya itu aja, Fa. Kesana aja kamu. Lurus aja deh. Hmm. Barisan berarti. Buah batu. Bojong Soang. Iya, Bojong Soang. Bojong Soang. Pokoknya buah batu. Jadi kemarin waktu Safa lomba di Telkom itu? Bukan lomba sih ya, itu cuma acara seminar. Oh, seminar di Telkom. Oh. Itu kan buat Batalion Zenit Tempur Yuda Wiogra. dokumentasi. Terus kamu nggak dapat sertifikatnya? Ya Allah. Jalannya mulai mengecil ini. Jalannya menyempit jadi padat. Kiri, Fa. Ya. Nah, ini kita masuk ke Dayeh Kolot. Hop, bumpy, Fa. Cek. Uish. Tahan dulu. Kita ke Assalamualaikum Atta. arah ke kanan itu, Fa. Arah kanan, Fa. Onde balulu, Fa. Kota lagi di Bandung kan. Kota kayak sejuk. Hah? Iya, ya. Lagi di Bandung kota. Iya. Aduh, maaf. Ayo, Fa. Papa bisa? Bisa. Nah, mulai kita lagi, Fa. Memasuki. Nah, beli minum dulu, Bu. Air putih. Ada ya? Ini warung ada nih, ha. Beli aja di warungnya. Safa bisa turun. Bisa. Tuh bisa juga tuh. Ah, ya, Bu. Ya. Ah. Berapa air putih ibu yang nggak gedingin? Air tak.
Kayaknya kita diarahin ke jalan kecil deh. Saya nggak ngambil mobil. Iya, mobil ini. Kata Jatah emang jalannya nggak sempit. Iya. Mana dia? Apa nih? Good Murah 3 peralatan daerah Jatipati. Ini. Dipati ukur Bandung. Bapak hati-hati lah. Maju, majuin badan, Bu. Udah, Bu. Kuburan tiba-tiba ya. Waduh. Assalamualaikum. Emang ini jalannya ya? Nggak tahu, kayaknya kita diarahin ke sini kayaknya. Ini mobil nggak bisa masuk di sini. Itu ada mobil, Bu. Nggak bisa bang. Pak. Kita diarahin ke ini. Nah itu udah jalan. Nah, itu udah ada jalan gedenya. Ah, ini sawah, Ibu. Oh ini kuburan ya Pak? Kiri kanan kuburan langsung kuburan. Safa pas lihat pekuburan, biasa aja dong, Nak. Oh kita anak malam kemarin jadi kepuntang ya Pak? Masuk, Pak. Ternyata daerahnya nggak sepi-sepi banget ya. Mending kita nginep di situ nah ya. Di mana? Ya tadi kan kita jalannya terlalu desa banget ya. Di mana? Ya Soekarno Hatta gitu lah. Ya kan? Oh ya. Lanjut. Mana di bawah rumah ada kolam renang gitu. Ada perumahan keren loh. Perumahannya ada kolam renangnya. Ya tuh wisata ya. Apa punya satu orang kali? Ini satu orang. Wait. Ajo, rumah makan Ajo. Jadi sana naik. Ke sana bisa. Tuh, ke sana bisa, ke sini bisa. Jadi Kita ke sana aja, diarahnya ke sana. sananya mana? Oh, jalannya. Kiri. Sana juga. Ya udahlah. Mekarjaya. Santai ya, Bu. Mereka. Tutup Pak, abu Pak, mata Pak. Oh, ini rumah kita. Op. 28 menit lagi. Jadi kita menelusuri jalan perbukitan ya, Bu. Menghirup udara segarnya. Ada UGM KKN nggak? Iya, Bu. Iya, Pak. UGM lagi pejalan. Apa tuh, Pak? Pertanian. Ya KKN pasti itu kan nyampur. Iya ya mungkin kita jadi KKN di bawah tentang. Oke, gas, Pak. Alhamdulillah. Berapa? Kemana? Nah, mau lewat mana nih? Lewat sini, lewat kanan, tapi kita diituin lurus. Terus aja. Lurus ke bawah. Itu ke atas. Gimana kalian? Kiri ke bawah. Iya. Nah, nanti takutnya kalau kita ke bawah tinggi pula kita naik ke atas kan? Iya. Apa kita terus ikuti map aja? Kita ikuti map. Apa kata map? Semoga map. Nah itu satu macam. Apa kata map? Maaf Bang, salah saya aja. Itu bertentang banget tuh terasering. Yang Majalengka keren juga tuh ya. Ya. Ya berapa jam kalau Majalengka? Majalengka. Teraserinya bagus sih ada apa kata ibu Koni? Situ-situ ya Bang. Dulu pada situ. Buruk situ Patenggang. Nah, kita jalan yang gede aja lah. Nah, bisa ke kanan ya? Bisa. Dia memang jalannya mendaki katanya. Kan dia mau ke itu gunung. Ya. Tapi itu kita tuh itu di kaki
Iya, di kaki Belum gunung. gunungnya. Eh, Ada ketek. Oh, ini batu. Akam siat. Akam siat. Akam siat, anak kambing sini. akan bingsit. Hati-hati. Ya bang. Alhamdulillah jangan lupa betul ya. Jadi keinget ke dia. Ya. Wah. Mereka berpuntang kok asisten Pak Dedi Mulyadi. Hah? Pak Dedi wisata di sini Pak Dedi. Jangan. Alah aja di sini. Hati-hati Pak. Aduh, Jangan jalannya. batuan kiri kanan kecil. Mau dibenerin sama Pak Dedi Mulyadi nih. Oh, nggak sampai semua, belum diaspal. Baru dikerjain nih sama Pak Dedi. Tapi Pak, kerikil agak lain nih kerikil. Dari kemarin offset mulu. Iya. Hati nah. Ini apa nih? SMP pemuda Banjaran. Oh, ini mobil parkir. Maaf ya Pak, nggak bisa. Sedang. Aduh. Hah? Mana ya? Aduh. Kayaknya naik mencari orang tuh tadi nempel. Padahal nempel naik. Tapi Pak, iya. Ini pemain kaki ini ya Pak. Ya, kita belok ke kanan situ. Ke kanan kita. Bisa Pak lihatnya? Bisa ke sini. Sini Papa. Ambil sedikit ke sini. Sini Pak. Saya bisa Nggak apa-apa. Di mana itu? Tuh, ntar lewat di sana tuh. Punten Pak. Iya, lagi dibikin itu. Aman tuh, orang bisa lewat. Man. Jadi dia mau dibikin ini Bu, mau dibeton kayaknya. Nggak tinggi Terus Pak. ada bangunan pagar Rejong itu. Orang Padang tinggal. Berarti Pak. Orang Padang tinggal di bawah. Tapi nak. Sudah ada. Mana? Aman, Safa sendiri dia. Innalillahi. Beneran ya. Ya, beneran ditutup. Kemana kita lagi nih? Berarti menit lagi. 22 menit lagi. Berarti kita yang belok tuh belok ya. Bu, Ibu naik ke sini. Kemana kita ya? Yang tadi belok tuh belok tidak ya? Di belok tado jalan ya, ingat? Aku yang lewat-lewati kok. Ya lah Bu, naik Bu. Kita nggak tahu pula situasinya kan. Apalagi Google. Wah, iya jangan yang mana iyanya? Ya gunung Bu. Tanya kapakku cek lah. Punten, mau ke Puntang bisa lewat mana ya? Ke bawah itu tadi ya. Yang ke kanannya ya. Oke.
Ya, makasih ya. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Pas penurunan tadi kali ya. Mungkin. Jalan batu lagi kita tadi orangnya. Iya. Dia nggak ngomong juga jalan ditutup sama dia Iya. kan. Dan dia nggak tahu mungkin kita tempat saudara kita kata. Coba tanya ke ibu inilah, Fa. Ibu ini tahu. Tahu lah, coba tanya. Teh, numpang nanya, kalau mau ke Puntang bisa lewat mana lagi ya? Oh, heeh. Ke kiri ya? Oke, makasih. Nggak ngerti pada ya. Itu katanya turun aja Kalebet, masuk ke sini gitu, turun. Habis itu ntar ada material apa tadi? Karena Jaya apa sih? Ada material Kanan, kiri. kiri kalau dari sini. Kan balik lagi kata bapak tuh. Oh, melewati orang-orang yang membuat jalan kok. Oh iya kok, belok kiri. Si anjing. Anjing. Ah, kok Pak Jawa yang punya? Oh iya nih material Eka Jaya, belok kiri, cek. Kiri mana sih? Kiri sini. Nah, nih. Kiri gang ini. Iya, belok kiri sini. Aduh. Oh my god. Oh my god. Nggak bisa jalan lain nih. Bisa. Aku turun lah kalau gitu. Bisa sih. Jalan lain nggak ada. Saya bisa ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan. Iya. Rem, be nice rem. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, jalannya udah buruan ya nah. Hati-hati Pak, jalannya batuan. Wih, Bayu mah. Turunlah ibu dulu. Nggak bisa kok dong. Aku kalau ambil resiko kayak itu mending aku nunggu sih kok. Kayaknya ada jalan lain nggak ya, Fa? Iya, kayak ngari deh. Hah? Ngeri, Iya. ngari. Putar balik lah, Fa. Naiknya pelan, jangan terlalu. Kan ngegas. Terus. Terus. Saya? Turun balik selawat dulu ke jalan itu. Nggak bisa. Nggak bisa kayaknya dah. Ya, teman-teman, jalan yang diarahkan oleh mbak-mbak yang ada di warung tadi ternyata jalannya rusak parah dan ada turunan curam. Dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu, kami putuskan untuk putar balik karena tidak mau ambil resiko. Setelah kita kembali mencek ulang map, mungkin kesalahan ada pada kita ya, karena mungkin kita salah ambil persimpangan. Akhirnya kita putuskan untuk kembali ke jalan yang awal kita lewati. Nah, kita di sini tadi kan? Iya. Nah, ke sini. Bisa ke sana jalannya. Coba kita coba. Cobain. Nah, ini kan jalan gede nih. Tunggu. Gua yang ambil dulu. Maaf. Nah, iya. Ya ini Fa, bisa Fa.
Aduh, aduh. Bisa ini jalannya. Ini kita disuruhnya lurus. Iya lu. Kalau di Bu juga lurus. Baru ya. Kira sobok aja Pak tadi lihat kan? Kemarin lah lihat cek. Ah, itu ada mobil Pak. Dia di situ bisa ini juga sih, bisa camping. Banyak villa-villa. Hop, santai Fa. Ya. Bapak ini udah. Wah, dia lah Tiko kan. Udah itu bapak ini masih kuat loh. Masya Allah. Masih kuat dia jalan. Pasti pahlawan 1445 Pak. 1000. Bukan, maksudnya lah segitu umurnya masih sanggup dia jalan mendaki, menurun gitu loh. Ibu saya itu tadi lawas-lawas. Semoga bapaknya juga kepontang. Iya. Nanti kalau iya, nanti kita Pak makasih banyak. Bapak sudah membantu kami. Kami yang sudah tersesat di jalan yang penuh berlubang. Biasa aja kali Mas katanya. Ya kita nikmati. Nah ini dia Puntang, itu Malabar. Oh gitu. Ya. Beda 1000-an atau 2000-an. Wah, Bismillah. air. Ya. Mereka bonceng Pak. Bapak sangat. Mereka dibonceng. Makin menyempit ini jalannya. Semoga jam kesempitan masih ada lapangan. Ya, itu agak patah. Agak tinggi Fa. Tapi kalau Iya, alhamdulillah. ini lagi Waduh ini patah nih. patah nih Pak. Berarti ya lanjut ini. Hati-hati Pak. Ah nih. Kayaknya ya benar ini. Kiri. Supaya nyampe bang outdoor. Nih lurusin ya. Selamat datang di Batang Kampung Kopi. Oh, 50 meter Intina Kopi. Oh, nih. Intina Oh itu Intina Kopi open. kopi Oven. live musik karaoke. Wih. Wih, parkir. Nah nanti bisa duduk kita sana nanti. Ya. Oke bang, maaf ya bang. Maaf ya bang, duluan kita ya bang. Rata-rata apa ikan dieng. Ini kali jalannya nih bu. Kita ikutin aja jalan aspal ini kali ya. Ya bang. Oh sejuk Pak, alhamdulillah. Setelah Jelas jalannya. berbagai macam cobaan, Bang dari balik ada lagi. berbagai macam cobaan yang kita lalui, Sila PSI ya udah petatan Pak bulan satuan. akhirnya Ada dek lagi. Di Deck Cafe. Oh ada dek. ya Untuk mini. Oh ini baru pulang lagi mereka.
Ya, ini telah dibuka apanya? River Deck Cafe, mana dia? River Deck. Taman Bougainville, Pak. Wah, oh inilah. Saya pernah dengar Taman Bougainville. Iya. Itu apa tuh? Kuntang Adventure Park. Betul, Pak. Nah kan ketemu kita kan sama abang nih. Nah. Pak, Bu, duitnya Bu. Bener lah kan? Betul lah. Pak foto lah cek kamu kalian lah. Oh nggak bisa Bu. Iya. Gimana? Iya kunjungan. Dapat. Iya. Sesampai di gerbang kita diberitahukan untuk tiket masuk per motor itu 50.000. Jadi kita membayar 100.000 untuk 2 motor. Dan jarak menuju ke berpuntangnya masih lumayan jauh ya teman-teman dari pintu gerbang. Kita masih berkendara lebih kurang 2 atau 3 menit lagi ke dalam. Dan suasananya juga sangat sejuk, walau jalannya ada agak sedikit kurang mulus ya teman-teman. Tapi tiket masuk ini sudah termasuk biaya parkir. Hanya saja kalau misalkan kita ke tempat stasiun Radio Malabarnya atau ke berpuntangnya, kita akan dikenakan cas lagi per kepala itu Rp10.000. Nah, saya jauh kali ambil parkirnya saya. Sini aja. Ya, dan inilah teman-teman stasiun Radio Malabar yang adalah bekas pemancar radio nirkabel terkuat dan tercanggih di zamannya, yang dibangun di Gunung Puntang, Bandung oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dibangun mulai tahun 1917 dan selesai di tahun 1923. Dan sisa-sisa reruntuhan yang kini ini menjadi tujuan wisata sejarah ya di Kabupaten Bandung. Jadi sebenarnya stasiun Radio Malabar ini berfungsi dulunya untuk komunikasi antara pemerintah Hindia Belanda dan Belanda ya, dan digunakan untuk menyebarkan berita ekonomi, politik, sosial, dan cuaca ke seluruh wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia. Dan setelah kemerdekaan, stasiun ini diambil alih dan menyiarkan pesan-pesan perjuangan kemerdekaan. Namun pada tahun 1946 stasiun ini dihancurkan oleh pejuang Indonesia agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Dan reruntuhan dan bangunan sisa-sisa stasiun Radio Malabar ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Provinsi Jawa Barat. Dan teman-teman, inilah perjalanan kami dari Jakarta menuju ke stasiun Radio Malabar yang ada di Kabupaten Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini menjadi referensi atau hanya sekedar jadi hiburan di sela-sela waktu teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan semoga kalian semua selalu sehat dan salam satu aspal.